Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya dengan Merina Inanta Nasution. Saya adalah guru bidang studi Bahasa Indonesia di SMA Negeri 11 Medan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 pada LPTK Universitas Negeri Medan. Hari ini saya akan membawakan praktik pembelajaran pada siswa kelas 12 IPA 2 di SMA Negeri 11 Medan pada materi pembelajaran kompetensi dasar 4.10 menyusun teks artikel opini. Selamat menyaksikan. Ibu semua, selamat siang. Siang, Bu. Berdiri. Kepada Ibu Guru kita beri salam. Selamat siang anak ibu semua. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa menurut ajaran kita masing-masing. Pada anak ibu ketua kelas, silakan memimpin doanya. Baik kawan teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini hari tidak hadir, Nak. Naila sama Ridwan. Iya, Bu. Kemana mereka? Sakit? Sakit, Bu. Naila sakit, Ridwan juga sakit. Tadi kelas sudah kalian bersihkan? Tapi masih ada yang kotor, Bu, lihat sesuatu sampahnya ya. Mungkin karena sudah les terakhir. Nanti lain kali kelas tetap dibersihkan ya, Nak ya. Kerapian juga tolong ditingkatkan, walaupun jam terakhir harus tetap rapi dan bersih. Sebelum kita belajar, kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Kepada anak Ibu Simon silakan dipandu. Maju tak gentar membela benar, Maju tak gentar hati serang, maju tak gentar mengusir menyerang, maju serentak tentu kita menang. Bergerak serentak menerjang terjang, tak gentar menyerang, majulah menang. Sebelum Ibu masuk ke materi hari ini, Ibu memberikan quizzes ya, pretest. Oke, Ibu share quizesnya di grup WA. Silakan cek waktu 5 menit. Waktu quizzes selesai. Anak ibu semua, bagaimana kalian hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Siap nggak belajar hari ini? Siap. Semangat nggak hari ini? Ibu mau lihat semangat yang benar-benar semangat, oke? Jawab ya dari ibu dengan penuh semangat. Semangat pagi anak-anak ibu semua. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Yes, hurra. Semangat belajar bahasa Indonesia.
Kami cinta bahasa Indonesia. Kami bangga berbahasa Indonesia. Belajar bahasa Indonesia. Anak ibu semua, sebelum kita belajar, ibu mau tahu kalian belajar nggak di rumah? Kira-kira minggu lalu kita belajar tentang apa? Bu, masih tentang artikel, bagus. Tentang apanya kita belajar artikel? Tunjuk tangan, jangan satu-satu, tunjuk tangan yang bisa jawab. Bu, silakan Fazira, oke nak. Jadi minggu lalu kita itu membahas mengenai artikel yaitu fakta dan opini. Fakta dan opini. Siapa yang bisa membedakan fakta dan opini? Ya, silakan nak. Jadi fakta itu adalah peristiwa yang benar-benar terjadi yang didukung dengan data yang akurat sehingga dapat kita buktikan kebenarannya. Sementara opini adalah pendapat seseorang mengenai sesuatu hal yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi. Bagus sekali anak ibu, ya. Tepuk tangan dulu. Baik anak ibu semua, kita masuk ke pembelajaran hari ini, yaitu tentang menyusun opini dalam bentuk artikel. Perhatikan anak ya. Kompetensi dasar hari ini adalah 4.10 menyusun opini dalam bentuk artikel. Adapun indikator yang akan ibu ajarkan, pertama 4.10.1 menjelaskan prosedur menyusun opini dalam bentuk artikel. 4.10.2 mengidentifikasi topik dan isu opini dengan mengamati gambar infografis yang dapat dikembangkan ke dalam artikel. 4.10.3 membuat kerangka artikel sesuai dengan isu atau opini yang telah diidentifikasi melalui mengamati gambar infografis dengan memberikan struktur pernyataan pendapat, tesis, argumentasi, dan pernyataan ulang atau reiteration. 4.10.4 mengembangkan kerangka artikel menjadi sebuah teks artikel utuh dengan memperhatikan struktur artikel. Tujuan pembelajarannya adalah mampu menjelaskan prosedur atau langkah-langkah menyusun opini dalam bentuk artikel dengan tepat dan cermat. Kedua, mampu mengidentifikasi topik dan isu opini melalui pengamatan gambar infografis yang dapat dikembangkan ke dalam artikel dengan memperhatikan struktur berupa tesis, argumentasi, dan pernyataan ulang melalui gambar infografis dengan tepat dan teliti. Yang ketiga, mampu membuat kerangka artikel sesuai dengan isu yang telah diidentifikasi melalui pengamatan gambar infografis dengan memperhatikan struktur berupa tesis, argumentasi, dan pernyataan ulang atau reiteration. Yang keempat, mampu mengembangkan kerangka artikel menjadi sebuah artikel utuh dengan memperhatikan struktur artikel. Adapun pendekatannya adalah dengan scientific learning. Lalu metode pembelajaran yang ibu sampaikan dengan diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Kemudian model pembelajarannya adalah PJBL atau Project Based Learning. Sebelum ibu masuk menerangkan lebih lanjut, kira-kira di antara kalian ada nggak yang tahu bagaimana cara kita membuat kerangka sebuah artikel? Langkah-langkah kita membuat artikel. Ya nak, silakan nak. Saya Bu, jadi di sini ada pun langkah-langkah dalam membuat teks artikel. Yang pertama itu mengidentifikasi isu atau topik yang aktual yang berada di dalam masyarakat. Yang kedua yaitu membuat struktur atau kerangka teks artikel tersebut. Dan ketiga mengembangkan struktur atau teks artikel tersebut menjadi sebuah artikel. Bagus, tepuk tangan dulu. Yang pertama kita identifikasi dulu apa opini-opini atau fakta atau opini yang ada dalam sebuah apa yang mau dibuatnya dalam sebuah artikel nantinya. Yang kedua membuat kerangkanya, lalu mengembangkan kerangka menjadi artikel utuh. Bagus Anda, tepuk tangan dulu. Bagus. Ya, oke. Kita masuk pada pembelajaran hari ini. Kita masuk yang pertama, langkah-langkah menyusun teks opini. Langkah pertama yang harus kita lakukan dalam menyusun teks artikel opini adalah yang pertama, kita harus menentukan dulu topik atau judul artikel. Ya, pilihlah sebuah topik yang spesifik dengan mengambil permasalahan yang dikuasai agar memudahkan penulis, memudahkan kalian nantinya dalam mengembangkannya. Kemudian, buatlah sebuah judul semenarik mungkin
Karena judul adalah yang pertama sekali dilihat pembaca. Yang kedua, langkah kedua adalah menuliskan isu itu sama dengan opini sama. Ya, menuliskan isu atau opini apa yang berdasarkan pengamatan. Di sini Ibu akan tampilkan sebuah gambar infografis. Artinya, Bu, apakah harus pakai gambar infografis? Enggak selamanya. Bisa saja dari pengamatan yang ada di sekeliling kalian. Apa itu gambar infografis akan Ibu sampaikan di sini. Ya, dari gambar itu akan ada data-data berupa fakta. Dari situlah kalian akan kembangkan, munculkan opini-opini dari gambar tersebut sehingga berkembanglah menjadi sebuah artikel utuh. Yang ketiga, membuat struktur atau kerangka artikel opini. Lalu keempat, mengembangkan struktur tadi atau kerangka tadi menjadi sebuah artikel utuh yang baik. Langkah kedua sudah dapat topiknya, judulnya, lalu kita rancang tadi apa saja opini-opininya, gitu nah ya. Kita munculkan opini-opini tadi, lalu tentukan struktur. Apa itu struktur? Sama dengan kerangka. Apa kerangkanya? Dibagi menjadi 3. Ada yang namanya tesis. Apa itu tesis? Pernyataan pendapat. Merupakan pendapat dan opini umum yang meliputi pengenalan isu, masalah, atau pandangan penulis secara umum mengenai topik yang akan dibahas dalam artikel. Yang kedua adalah argumentasi atau argumen. Di sini Anda sudah merupakan isinya. Kalau tadi tesis itu di bagian kepala, sementara argumen itu di bagian badannya. Isi di sini kalian bisa mengungkapkan secara luas. Data-data berupa fakta, dari fakta yang ada, kalian buat opini-opini apa yang menguatkan daripada data tadi. Kalian sampaikanlah itu dalam argumentasinya. Yang ketiga, pernyataan ulang pendapat atau reiteration, berupa penegasan kembali pendapat yang telah dikemukakan agar pembaca yakin dengan pandangan atau pendapat tersebut. Merupakan perumusan kembali secara ringkas mengenai tesis dan fakta yang telah disampaikan. Bagian ini juga dapat memuat rekomendasi berupa solusi. Setelah kita buat kerangka, langkah keempat kita mengembangkan kerangka tadi, struktur tadi menjadi sebuah artikel. Bagaimana cara kita mengembangkan kerangka menjadi artikel? Perhatikan. Dalam mengembangkan kerangka menjadi artikel, kumpulkanlah data atau fakta sebanyak mungkin dari berbagai media tentang peristiwa yang bisa memperkuat gagasan, fakta-fakta pendukung dan sejenisnya, disusun dan disistematiskan sesuai dengan kerangka artikel. Kerangka ini bisa dipahami, Nak? Bisa, Bu. Apa sih gambar infografis itu, ada yang tahu? Silakan, Kania. Jadi, infografis adalah media informasi yang menampilkan sebuah data atau fakta yang dalam bentuk teks dengan gambar. Oke, Bu, gambar infografis adalah sebuah gambar yang berisi fakta atau data, apa tadi, Nak? Atau data yang dalam bentuk teks dengan berupa informasi berupa data atau fakta yang disajikan dalam bentuk gambar. Boleh gambar, boleh bagan, boleh skema, ya, supaya tahu langkah-langkahnya seperti apa. Contoh gambar infografis, perhatikan. Peran penting orang tua bagi pertumbuhan anak. Ya. Di sini orang tua mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan anak. Apa peran-perannya secara garis besar? Pertama, perannya memenuhi kebutuhan makanan anak yang bergizi dan sehat. Yang kedua, membangun emosional dengan anak. Yang ketiga, mengajarkan cara menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan. Yang keempat, menanamkan nilai-nilai agama dan moral. Memenuhi kebutuhan anak akan kasih sayang, perhatian, dan rasa aman. Lalu menumbuhkan perilaku saling menghargai. Ini semua merupakan data-data yang bisa kalian kembangkan untuk membuat kerangka artikel dengan judul peran penting orang tua bagi pertumbuhan anak. Jadi, langkah-langkah data inilah berupa opini. Munculkan dulu opini, kembangkan menjadi sebuah artikel. Bisa dipahami? Oke, sampai sini anak ibu ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Oke, silakan. Tadi Ibu kan ada menjelaskan dalam mengembangkan sebuah artikel menjadi artikel utuh, itu dapat kita mengumpulkan data atau fakta sebanyak-banyaknya, supaya dalam penggagasan itu dapat mengerti dan terbukti dalam penulisannya. Nah, saya ingin bertanya, Bu, bagaimana cara mengembangkan artikel tersebut itu, Bu? Cara mengumpulkan datanya itu bagaimana? Cara mengumpulkan data. Oke, cara mengumpulkan data itu kalian bisa dulu merangkai
dalam oret-oret kertas ya. Kira-kira salah satunya adalah infografis. Infografis ini adalah salah satu bentuk kalian mendapatkan data atau mungkin dari pengalaman lingkungan kalian. Jadi di sini media kalian adalah Ibu berikan media gambar infografis, itu ada salah satu contoh cara mendapatkan data. Apakah harus pakai gambar infografis, Bu? Apakah harus? Enggak, boleh langsung dari pengamatan langsung atau pengalaman langsung. Tapi dalam pembelajaran ini media Ibu adalah media gambar infografis. Jadi Pak Nina. Oke, silakan yang mau bertanya lagi. Saya, Bu. Iya, silakan, Nak. Mengapa di dalam sebuah menulis artikel kita juga harus menyampaikan fakta dan opini? Apakah tidak cukup dengan menyatakan pernyataan fakta saja atau opini saja, Bu? Oke, bagus. Bu, kenapa dalam sebuah artikel kita harus menyampaikan dua-duanya? Ada fakta, ada opini. Kenapa nggak cukup fakta saja atau nggak cukup opini saja? Nah, dalam membuat artikel opini sekalipun, kita perlu data. Kenapa? Karena nggak cukup hanya opini saja. Supaya apa, Nak? Supaya data fakta itu adalah memperkuat alasan seseorang tentang data yang ditemukan. Ibu bagikan LKPD, kalian diskusikan. Ada bawa handphone semua? Oke. Manfaatkan handphone kalian, gadget kalian untuk berselancar mencari contoh-contoh gambar infografis. Sudah, kalian searching di internet, cari gambar infografis, lalu gambar infografis tadi kalian share di WA group, nanti kita tampilkan gambarnya. Gambar-gambar tadi itu kalian buatlah sebuah artikel. Jadi gambar infografis tadi dasar kalian merupakan data-data untuk membuat artikel. Jadi cari dulu di internet gambar infografis. Sambil Ibu bagi LKPD-nya. Oke? Ayo. Udah dapat gambar informasinya? Cari ya. Ibu bagikan. Silakan bekerja. Gambar infografis tadi kalian kembangkan menjadi sebuah artikel dengan memakai apa, Nak? Strukturnya. Oke. Waktunya Ibu berikan paling lama 10 menit. Oke, bagus. Ayo Simon maju ke depan. Kelompok 3. Oke. Ini gambar yang kalian dapat. Sudah Bu simpan di sini. Oke. Manfaat kok malas jalan kaki? Oke, ada data di situ ya. Manfaat jalan kaki, lalu data-data penelitian tentang manfaat jalan kaki. Oke. Selamat siang teman-teman. Jadi kami di sini berdirinya dari kelompok 3 yang mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Simon Yusuf Warangkir sebagai moderator. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh Delphi. Baik, dari infografis yang kami cari, kami pun mendapatkan 4 opini. Yang pertama yaitu kebiasaan malas berjalan kaki biasanya karena ingin mencapai tujuan lebih cepat dan tidak ingin kelelahan. Dan adapun opini yang kedua yaitu banyak masyarakat lebih memilih menggunakan transportasi pribadi dibandingkan berjalan kaki karena alasan tertentu. Nah, adapun opini ketiga yaitu kemajuan sarana transportasi mempengaruhi dampak menurunnya minat masyarakat berjalan kaki. Struktur artikel opini, deskripsi, pernyataan pendapat. Maraknya perkembangan transportasi membuat masyarakat menjadi malas berjalan kaki. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Stanford University 2017. Argumennya, masyarakat malas berjalan kaki disebabkan oleh beberapa faktor. Padahal jalan kaki memiliki banyak manfaat. Pertanyaan ulang atau pendapat atau reterior. Kebiasaan malas berjalan kaki dikarenakan sebagian masyarakat ingin cepat sampai dan memiliki dampak yang buruk. Nah, jadi berdasarkan kerangka yang udah kami dapat tadi, jadi kami bisa menyusun satu artikel dengan judul Kenapa Malas Berjalan Kaki.
Pada saat ini transportasi banyak ditemui di sekeliling kita seperti transportasi umum, kendaraan pribadi, dan lain sebagainya. Maraknya perkembangan transportasi sekarang pada zaman membuat masyarakat menjadi malas untuk berjalan kaki. Penelitian juga meriset orang Hong Kong adalah orang yang paling rajin berjalan kaki yakini sebanyak 6.880 langkah per hari, sedangkan orang Indonesia dinobatkan sebagai orang paling malas jalan kaki dengan rata-rata 3.513 langkah per hari. Yang kedua, banyaknya masyarakat lebih memilih menggunakan transportasi pribadi dibandingkan berjalan kaki karena alasan tertentu, misalnya perjalanan jatuh, kondisi cuaca yang tidak baik, kurang sehat, dan alasan lainnya. Baik, di sini kami sudah selesai menjelaskan materi yang hasil diskusi kami. Kami membuka sesi pertanyaan untuk teman-teman semua. Jika ada yang bertanya, silakan angkat tangan ya teman-teman. Oke, silakan anak ibu yang mau bertanya kepada anak ibu Nofri. Silakan. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya, apa alasan dari kemajuan transportasi yang mempengaruhi dampak menurunnya minat masyarakat dalam berjalan kaki? Dampak kemajuan transportasi dengan malasnya orang berjalan kaki, itu maksudnya. Oke, Saya akan menjawab pertanyaan dari Nopri. Dampak semakin pesatnya transportasi, seperti sekarang kita lebih milih naik mobil karena nggak bakal kena panas. Kalau jalan kaki kan kita kena panas. Dampak transportasi itu sangat berdampak, ada dampak positif dan dampak buruknya. Kalau dampak positifnya, kita cepat jadi ke tempat tujuan. Yang awalnya kita cuma nyampainya cuma 2 jam. Kalau misalnya naik kereta kita bisa sampai cuma 1 jam doang. Kalau misalnya dampak buruknya itu ya polusi, terus jadinya udara kita ini tercemar. Sekian yang dari kelompok kami bisa sampaikan. bagus, tepuk tangannya bagus. Ya, bagus untuk kelompok Simon. Oke, kami tutup sesi pertanyaan. Jika ada saran dan kata kami dimaafkan. Terima kasih buat semuanya perhatiannya. Mantap, tepuk tangan lagi nak. Ya, selanjutnya maju kelompok 1. Silakan nak. Benar? Oke, ini yang mereka temukan. Silakan, mereka akan membahas tentang obesitas. Silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami menyinggung infografis ini akan kami buat menjadi sebuah artikel. Baik, yang pertama akan dibacakan oleh Fatima. Pernyataan pendapat atau tesis. Obesitas adalah akumulasi lemak abnormal yang dapat mengganggu kesehatan. Pada tahun 2014 di dunia terdapat 41 juta anak usia kurang dari 5 tahun yang mengalami obesitas. Jika kegemukan terjadi pada masa balita, kemungkinan besar kegemukan akan menetap sampai dewasa. Sebagian masyarakat masih mempunyai anggapan bahwa balita yang gemuk menandakan balita yang sehat. Nah, pada paragraf ini kami menemukan opini bahwasannya jika kegemukan terjadi pada masa balita, kemungkinan besar kegemukan akan menetap sampai dewasa. Argumentasi, yaitu obesitas mempunyai dampak terhadap tumbuh kembang anak, terutama aspek perkembangan psikososial. Anak obesitas berpotensi mengalami berbagai penyakit yang menyebabkan kematian, antara lain penyakit kardiovaskular, diabetes mellitus, dan lain-lain. Saat memantau pertumbuhan anak, penting untuk tidak hanya memeriksa perbandingan berat badan dan panjang badan, tetapi juga mengamati perkembangan berat badan dan panjang badan anak berdasarkan usianya untuk menentukan apakah pertumbuhannya normal atau tidak. Status gizi anak dapat diukur dengan menggunakan standar antropometri yang telah ditetapkan menurut WHO. Jadi pada paragraf 3 ini kami menemukan opini yang jelas pada metode ini digunakan sebagai cara menghitung status gizi anak, BB atau TB, atau dengan kata lain menilai atau menentukan status gizi menurut WHO dengan membandingkan hasil pengukuran berat badan dan panjang atau tinggi badan si kecil. Nah, di paragraf 4 ini termasuk opini dari keseluruhannya. Baik, setelah kami menyampaikan pendapat kami dan artikel kami tentang obesitas pada anak, kami akan membuka sesi pertanyaan. Baik, kelompok Mutia silakan. Siapa tadi nak? Mutia, Bu. Mutia. Mana yang mau bertanya, Mutia? Silakan. Ayo. Perkenalkan, nama saya Mutia Adeliana Sution.
Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menanyakan bagaimana kalian dapat menyusun fakta. Apakah fakta yang ada di artikel memang benar adanya, sedangkan artikel tersebut merupakan karangan kelompok? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mutia. Bagaimana kami menyusun fakta tersebut? Jadi kami telah menyinggung sebuah infografis di mana sudah ada di situ data yang merupakan sebuah faktanya. Jadi kami tidak mungkin mengarang sendiri fakta tersebut. Kami juga mengambil sebuah sumber-sumber dari internet yang pastinya terbukti seperti tadi juga kami menentukan gimana penilaian status gizi pada anak. Itu juga kami searching dari internet pastinya. Jadi kalau untuk opini sendiri, pasti karena kami pengarangnya dari sebuah artikel tersebut, pasti kami mencantumkan opini-opini yang menurut kami masuk akal dari infografis tersebut. Kalau untuk fakta, pastinya kami memerlukan bantuan dari internet. Terima kasih. Oke, bagus. Buka tangan dulu buat kelompok 2. Tutup, Nak. Bagus. Tutup. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk post-test. Ibu kembali share quizisnya. Kalian kerjakan post-testnya. Halo sayang, Nak. Kalian kerjakan kembali post-test dari quizis yang Ibu share pertama. Nanti nilainya Ibu gabungkan. Akan Ibu berikan reward buat nilai tertinggi. Oke? Kerjakan. Oke, kuisis Ibu tutup. Nilai tertinggi Ibu berikan kepada 3 kelompok. Satu untuk pribadi nilai tertinggi kuisis, oke. 2 adalah buat kelompok yang maju hari ini, oke. Dengarkan. Setelah Ibu nilai terbaik hari ini jatuh kepada Papa. Oke. Sudah? Buat kelompok yang maju hari ini, kelompok Simon dan kelompok Papa lagi, oke? Sudah? Oke, Nak, dengarkan. Itu untuk motivasi supaya tetap semangat belajar bahasa Indonesia. Oke. Ya. Materi telah selesai, telah tampil ke depan. Kira-kira hari ini kalian belajar tentang apa? Ayo, dari yang bisa mereview semua, belajar tentang apakah hari ini? Ayo, silakan Tata. Baik, yang pertama saya akan merefleksi pembelajaran bahasa Indonesia. Menurut saya sendiri, yang pertama dari infografis tersebut kita akan menyajikan data dan membuat menjadi suatu karya artikel. Yang kedua tentang struktur dari teks artikel. Yang pertama kalau ada teks atau pernyataan pendapat, kedua ada argumentasi, dan yang ketiga ada reiteration atau pernyataan ulang. Yang ketiga kita akan memahami langkah-langkah pembuatan artikel mulai dari badan, kepala, badan, kaki, ya. Betul, pertama pengembangan data dari gambar infografis. Yang kedua membuat kerangka artikel, yaitu mulai dari tesis penegak, dan karya penegasan ulang. Lalu saya adalah mengembangkan kerangka menjadi artikel utuh. Bagus, ya. Senang nggak belajar hari ini? Kenapa kalian senang untuk pembelajaran hari ini? Tunjuk tangan. Kenapa senang belajar hari ini? Silakan. Menurut saya yang membuat saya senang dalam pembelajaran hari ini adalah saya dan teman-teman saya mampu berselancar melalui internet untuk menemukan beberapa gambar-gambar infografis dan menambah wawasan serta pengetahuan kami melalui infografis tersebut yang ditelusuri melalui website. Di samping itu juga melalui gambar dan infografis tersebut mampu mengembangkannya dan membentuk sebuah artikel yang utuh. Ini simpulkan pembelajaran hari ini tentang pembelajaran menulis artikel. Silakan, Nak. Baik, dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa struktur
teks artikel terdiri dari tesis, argumentasi, dan pernyataan ulang. Langkah-langkah dalam menulis teks artikel yaitu dengan mengidentifikasi isu yang aktual, menyusun struktur, dan mengembangkannya menjadi sebuah teks artikel. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran ini, kita tutup dengan berdoa, ya. Doa dipimpin oleh ketua kelas supaya pembelajaran ini mendapatkan keberkahan dan manfaat buat kalian semua. Silakan, Nak. Teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak ibu semua, untuk materi pembelajaran minggu depan kita akan belajar tentang materi esai dan kritik sastra. Silakan baca bukunya di rumah, pelajari dahulu supaya nanti minggu depan tidak terlalu sulit memahami pembelajaran minggu depan. Oke, akhir kata Ibu. Sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.